Siapa namanya nih? Adrinal, Pak. Adrinal ya. Adrinal. Masih nama lama ya. Masih nama yang lama. Anak buah bapak semua ini, anak buah Pak Srinal semua kami. Di sekolah mana ini? Saya ngajar di SD 64 Koto Baru Semuru, Pak. 64 SD ya. Sudah lama ya. Alhamdulillah Pak, honor Pak. Sudah hampir 16 tahun Pak, baru kemarin diangkat P3K Pak. Alhamdulillah. Ya, syukuri saja ya, jalani syukuri. Alhamdulillah. Oke Pak Mas Rizal. Tentunya Pak Adrizal ini mengajar mata pelajaran PAI ya. Iya Pak. PAI. PAI itu ada apa namanya? Ada lagi bagian-bagiannya di sekolah itu pun enggak? Cuman satu aja tuh Pak, cuma PAI. Paling PAI ada tambahan mulok tahfiz Quran Pak. Oh, itu di luar dari PAI ya? Di luar dari PAI itu. Oh, begitu ya. Oke Pak Adrinal. Ini yang pertama materinya tentang baca tulis Quran ya? Iya Pak. Oke. Surat-surat apa yang sering Pak Adrinal sampaikan kepada siswa ketika mengajar mereka di sekolah? Itu kami punya program itu, yaitu tadi tahfiz Quran yang dibantu ada guru khusus guru tahfiz, ada juga kami bantu selaku guru agama Pak. Itu surat juz 30 itu surat-surat pendek itu kami suruh anak-anak didik untuk menghafal. Oh, jadi difokuskan ke juz 30 ya? Ya, khusus juz 30 kami minta anak-anak didik kami itu menghafal nanti pas di semester. Misalnya sama besok kan bagi rapor, nanti kami beri reward kan. Nah, yang hafal ini dapat ini itu. Program di sekolah kami. Ada berapa surat di juz 30 itu? Surat di juz 30. Ya. Lupa ya? Pak. Sekitar ya. Ada juga surat-surat yang panjang ya, banyak ayatnya ya. Iya. Dan ada juga surat-surat yang sedikit ayatnya atau surat-surat pendek. Nah, yang Anda selaku guru itu lebih cenderung membacakan ayat-ayat pendek atau justru ayat-ayat yang panjang? Ya, untuk standar SD Pak itu surat ayat-ayat pendek Pak. Ayat pendek ya. Contohnya surat ayat apa? Ya, mulai dari yang terakhir An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, Al-Lahab sampai yang ada yang hafal sudah sampai Al-Qari'ah, Al-Bayyinah, nah itu. Ada ya, ada siswa yang sudah hafal ya? Banyak kelas tinggi itu Pak, kelas 4, 5, 6 itu rata-rata sudah hafal seperti Al-Bayyinah, Al-Qari'ah kan. Al-Alaq, banyak mereka sudah hafal. Coba Anda baca surat Al-Bayyinah. Boleh buka Quran ya? Boleh kalau Quran Pak ya? Siap. Belum hafal bilang. Silakan. Hafal Pak, cuma apa namanya? Ini. Dengan bacaan yang terbaik ya, yang kamu bisa. Siap Pak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah
fiha kutubun qayyimah wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'athumul bayyinah wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakat wa zalika dinul qayyimah. Sudah. Sudah selesai. Nah, surat ini Anda pakai, ya, Anda belajarkan ke siswa Anda dalam kaitan materi apa itu? Ini tentang itu Al-Bayyinah itu hari tentang materi, maksudnya di pelajaran, Pak, ya? Ya. Atau suka-suka saja Anda baca itu? Enggak, Pak. Kalau untuk hafalan kalau untuk pelajaran itu kalau untuk pelajaran mungkin masuk di kelas 4 ataupun kelas 5 pembelajaran itu ada membahas surat Al-Bayyinah tuh, Pak. Ya, kira-kira materinya apa itu? Materi pelajaran tentang apa? Sehingga Anda ambil surat Al-Bayyinah ini, ayat-ayatnya, untuk meyakinkan, ya, siswa kita itu di sekolah. Dari akidah, Pak. Akidah ataupun keimanan yang dapat disampaikan. Surat ini kan menjelaskan tentang kedudukan Rasul dan kitab sebagai pembawa kebenaran itu, Pak. Mungkin itu bisa dikaitkan dengan surat itu nanti. Ya, jadi membelajarkan akhlak itu kan harus juga ada dalilnya, kan? Ya, bisa diceritakan begitu saja. Dalil ini justru penting untuk meyakinkan, ya, untuk memperkuat keimanan siswa terhadap suatu perintah. Nah, katakanlah dalam hal akhlak, ya, dalam kehidupan sehari-hari misalnya, atau akhlak Rasulullah. Jadi penting artinya setiap materi, sub-sub materi dari PAI itu dicarikan ayat atau hadisnya sebagai dalil-dalil, ya, memperkuat penjelasan kita. Boleh saja cerita-ceritanya kita ambil dari kehidupan, ya, atau pengalaman seseorang misalnya, ya. Ya, Pak. Silakan Pak Musdisal kalau ada tambahan dalam hal ini. Oke, terima kasih Pak. Ya, saya cuma sedikit saja, Pak Adrinal, ya. Selamat pagi Pak Adrinal, sehat ya? Selamat pagi, alhamdulillah sehat walafiat, Pak. Sudah siap ya ujian kompre ini, ya? Mudah-mudahan siap. Oke, sebelumnya saya ingin bertanya sedikit, apa yang Bapak siapkan untuk menghadapi kompre ini? Ya, seperti kami bertanya-tanya yang sudah-sudah kan, mungkin modul yang sudah kami siapkan, Pak. Pertama sekali mental, Pak. Ya, oke, ya. Oke, saya cuma menambahkan sedikit dari apa yang disampaikan oleh Pak Dr. Hasrinal tadi, ya. Jadi ketika kita menyampaikan materi kepada siswa kita, otomatis kita harus mencari, apalagi di PAI, ya, mata pelajaran PAI, ya. Cari, akan di modul itu sudah disebutkan ini surat-suratnya, ya. Mungkin bisa ditambahkan lagi surat-surat yang lain atau ayat pendek yang lain yang berhubungan dengan materi yang dipelajari, dan juga tidak kalah penting yang disampaikan oleh Pak Dokter tadi, ya, harus disampaikan juga dengan ada hadis atau hadis dari Rasulullah, ya, yang berhubungan dengan materi kita tersebut, ya, supaya selain siswa kita bisa ayat pendek tadi, mereka juga ini mampu menghafal hadis-hadis yang dari Rasulullah, ya, Pak Adrinal. Ya, Pak. Ya, itu dari saya, Pak. Silakan kembali ke Pak Dokter. Oke, kita lanjut ke materi kedua, ya, Adrinal.
Ya Pak. Ya, Anda sudah siapkan modul ya tentunya ya. Ada Pak untuk modulnya. Sudah diupload ya? Sudah Pak. Sudah. Tentang apa itu? Tentang untuk kelas 5 memahami kalimat tarji Pak. Kalimat thayyibah. Memahami kalimat Thayyibah thayyibah. dalam kurung tarji, kalimat tarji. Taji. Untuk kelas berapa itu? Kelas 5 Pak. Kelas 5. Oke. Nah, bagaimana rumusan tujuan pembelajaran yang Anda sudah siapkan itu? Coba bacakan ulang untuk saya. Ya. Baik Pak. Untuk modul yang saya siapkan itu modul ajar berbasis PBL Pak. Problem based Nah, ya. learning itu saya angkat, itu judul saya jadikan dari buku itu paket kompetensi awalnya itu sudah kalimat intinya peserta didik bisa menghafal kalimat tarjih Pak. Jadi pertama itu ada tujuan pembelajarannya, memahami kalimat tarjih. Yang kedua ada KKTP-nya Pak, kriteria ketercapaian. Tujuannya satu, melafalkan kalimat tarjih, siswa menghafal kalimat tarjih, siswa mengartikan kalimat tarjih. Terputus nih, Adrinal. Ya Pak, tes ada Pak. Nah, terus. Siswa menghafal kalimat tarjih, siswa bisa mengartikan kalimat tarjih dan selanjutnya. Coba ini ya, untuk tujuan pembelajaran cocokkah penggunaan kata memahami di situ ya untuk perubahan tingkah laku yang diharapkan itu? Iya Pak. Nah, bisa Pak, insya Allah bisa Pak. Nomor 1 memahami, yang kedua menghafal ya. Kalau tujuannya satu, saya pikir di sini Pak, memahami kalimat tarjih. Nah, ada lagi untuk ketercapaian tujuannya itu. Siswa melafalkan kalimat tarjih. Kedua, siswa menghafal kalimat tarjih. Tiga, siswa mengartikan kalimat tarjih. Nah, nanti siswa bisa menjelaskan makna kalimat tarjih. Nah, itu siswa bisa menjelaskan waktu yang tepat mengucapkan kalimat tarjih. Nah, seperti itu Pak. Itu ya. Jadi tujuan umumnya tadi satu ya. Ya, satu. Ini terus melafalkan, menghafal ya. Ya, mengartikan, menjelaskan makna bisa. Mengartikan, melafalkan, menghafal ya. Iya Pak. Mana yang lebih dulu itu, menghafal dulu atau melafazkan? Kalau yang lebih dulu melafalkan Pak. Melafalkan. Setelah dilafal. Melafalkan kan membaca Pak. Nah, setelah membaca bisa dihafalkan. Jadi kalimat tarjih itu kan juga tidak terlalu panjang dan sering didengar oleh peserta didik. Kenapa tidak ditambah menuliskan contoh-contoh kalimat tarjih itu? Ada Pak. Di sini bisa yang berikutnya itu di kriteria ketersediaan tujuan itu ada juga siswa bisa menulis kalimat tarjih. Nah, dan terakhir siswa bisa membuat kaligrafi. Nah, itu mode kalimat tarjih Pak. Gitu ya. Jadi maksud saya itu hati-hati betul memilih kalimat atau ya kalimat apa namanya itu dalam tadi ya, dalam taksonomi belum itu memang sudah dicontohkan itu ya, kata-kata apa yang pas untuk itu, untuk misalnya untuk memahami ya, memahami itu C2 ya. Iya Pak. C2, nah jabaran dari memahami itu sudah cukup lengkap juga di taksonomi Benjamin S. Bloom itu. Jadi dipakai di situ saja. Ya. Melapaskan bisa diukur enggak tuh? Melapaskan maksudnya diukur bagaimana Pak? Bisa mengukur bahwa seseorang itu sudah melapaskan dengan kriteria tertentu misalnya? Bisa diukur? Bisa Pak. Bisa ya? Bisa. Ya, karena
rumusannya tadi hanya sampai di situ saja, melapaskan kalimat-kalimat thayyibah itu ya. Saya tidak mendengar kata-kata baik dan benar tadi ya. Oh iya, Ya, iya, iya, betul, betul. yang bisa Memang tidak diukur itu kan yang standar takut ditulis. ukurannya kan baik benarnya itu. Kalau lepas saja susah kita mengukurnya kan. Iya, iya, maksudnya berarti siswa bisa melafalkan kalimat tarjih dengan benar, misalnya Pak, seperti itu maksud Bapak ya? Nah, iya, karena yang kita kedakin kan yang benar ya, bukan yang salah. Iya, iya, Pak. Kalau saja bisa saja yang salah, bisa saja yang benar. Ya, jadi penting mencantumkan kalimat-kalimat seperti itu ya, dan akan berguna nanti ketika kita mengakses ya, assessment. Anda pakai ini enggak, apa namanya, yang bagian terakhir dari modul itu apa kegiatannya? Nutup yang terakhir Pak, maksudnya Penutup. ya kegiatan inti ada. Kalau di kegiatan Ada ya? kalau di kegiatan intinya itu apa namanya, orientasi siswa pada masalah guru kami menayangkan gambar nanti di PowerPoint berkaitan dengan kalimat tarjih ini Pak. Lalu Anda minta Terus apa siswa? terus siswa bisa menyampaikan pandangannya atau tentang gambar yang kami tayangkan melalui slide itu Pak. Itu apa namanya itu? Itu orientasi siswa Pak, pada masalah. Orientasi. Hmm. Ada istilah lain untuk itu menyebutkan? Istilah lain. Ya. Orientasi. Ada? Ya, oke. Silakan Pak Musdiza lanjutkan. Ya, terima kasih Pak. Ya Pak Dinal. Ya Pak. Tadi kan Pak Dinal bilang bahwa dalam proses pembelajaran Pak Dinal menggunakan modul ya. Dan Ya. modul itu disusun sendiri ya Pak ya. Ya, sendiri. Nah, dan juga tadi saya menangkap sedikit bahwa di dalam proses pembelajaran fokus kepada tarjih tadi, Bapak menggunakan problem based learning. Ya. Ya Pak. Apa itu problem based learning? Problem based learning atau sering disingkat dengan PBL. Ya, apa? Maksudnya itu apa Pak Dinal? Mungkin bisa Ya. dijabarkan dengan bahasa Bapak Adinal apa? Bapak Ya, sendiri. saya mencoba menjabarkan, menjelaskan dengan bahasa saya itu problem based learning itu biasa disingkat dengan PBL. Pak. Jadi istilah ini pembelajaran berbasis masalah. Jadi metodenya itu Nah, dibawa ke materi yang Bapak ajarkan, apa masalahnya? masalah maksudnya Pak di materi saya ini. Kan metode Bapak pakai itu kan PBL. Iya. Ya, coba materinya tarjih. Ya, Tadi coba diarahkan ke materi yang Bapak ajarkan itu. bentar Pak. Bapak susun sendiri kan modulnya? Iya Pak, saya susun sendiri. Nah, kalau menyusun modul sendiri otomatis tahu kan? Kita dari awal sudah tahu, oh ini arahnya ke sini gitu. Ya, mohon maaf Pak. Jadi maksudnya yang PBL ini dikaitkan dengan pembelajaran saya ini Pak, modul ini. Ya, kan metode yang Bapak pakai untuk mengajar tarjih tadi. Nah, bagaimana Bapak dalam proses pembelajaran mengembangkan PBL itu? Dipahami lagi ya Pak, ya kan problem based learning. Berarti masalah siswa itu kan mungkin mereka tidak tahu apa yang berhubungan dengan tarjih. Nah, kita kan memecahkan masalah itu. Ya, seperti yang disampaikan Pak Dokter tadi, umumnya Pak Adrinal ini level level kognitifnya itu di C2 ya, cuman mengetahui saja. Ya. Iya Pak, sampai situ. Nah, kenapa tidak Bapak Adinal memasukkan yang C3 mengaplikasikan? Mereka kan bisa mengaplikasikan setelah mereka hafal itu kan bisa mengaplikasikan ayat-ayat tarjih itu di kehidupan mereka sehari-hari. Kan bisa itu, Pak. Oh iya, ada Pak C3 itu menerapkan Pak.
Jadi itu. siswa mampu eh, mengucapkan kalimat tarjih ini pada waktu-waktu yang Berarti menerapkan, mengaplikasikan ya kalimat tarjih di mengaplikasikan. kehidupan Iya, mereka iya. sehari-hari, Iya, ditambahkan di itu modul maksudnya. seperti itu ya. Oh iya, iya, itu. Kemudian satu, dalam penilaian kan ada di dalam asesmen, tambahan sedikit, apa yang Pak Rina pakai untuk mengakses pencapaian materi yang Bapak yang ajarkan? Maksudnya Pak, soalnya atau bagaimana Pak? Ya, Tekniknya. asesmen Bapak tahu kan? Iya Pak. Ya, ini kan saya kan punya nih contoh instrumen asesmennya Pak. Tes Nah, tertulis coba. Pak. Struktur itu semantif atau apa itu? Pencapaian materi yang Bapak yang ajarkan. Maksudnya Pak, soalnya atau bagaimana Pak? Ya, Tekniknya. asesmen Bapak tahu kan? Iya Pak. Ya, ini kan saya kan punya nih contoh instrumen asesmennya Pak. Tes Nah, tertulis coba. Pak. Struktur itu semantif atau apa itu? Nah, di modul kan Tes. ada Bapak jelaskan. Ya, baca lagi itu. Iya, Ya, iya, 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 iya. kemudian saran saya sudah melihat video juga. Ya, mungkin bisa Bapak kembangkan materinya ya. Kan tabji itu kan ini ya sangat diartikan bukan diartikan ya. Materinya itu sangat sempit ya. Mm-mm. Nah, bagaimana ini kan kalau di realnya itu kan kalau proses pembelajaran kan makan waktu 2 jam contohnya ya. Berapa menit kalau di Eh, SD? 2 kali 35 menit Pak untuk SD. Bagaimana Bapak bisa menghandle? Ya, cuman kalau materi targetnya itu ya cuma segitu-segitu saja. Nanti mungkin bisa ditambahkan ya dengan audio media-media ya supaya lebih eh, waktunya itu lebih bisa dimanfaatkan ya Seperti supaya. animasi-animasi ya Pak yang disarankan kemarin ya. Oke ya, itu ya Pak Dino ya. Dan satu lagi pesan saya ya, modul yang kita buat yang harus kita pahami kan Pahami karya kuasai. kita sendiri ya Bapak ya. Oke, saya kembalikan ke Pak Dokter. Ya, terima kasih. Adrinal, Iya Pak. ya apa namanya problem based learning tadi ya. Jadi memang harus dipahami betul ya oleh gurunya terutama. Ya kalau pahamnya itu separuh-separuh, jadi praktiknya juga separuh-separuh ya. Artinya nggak sampai nanti. Bagaimana pembelajaran yang berbasis problem itu ya. Biasanya problem itu yang diketengahkan dulu ya. Kita ajak siswa itu berpikir ya. Bagaimana pemahaman mereka, pembelajaran-pembelajaran yang dapat diambil dari problem tersebut, sikap mereka bagaimana ya. Ya terserah lah apa kognitif yang mau kita lebih titik beratkan atau afektifnya ya. Ya, konsepnya nggak terlalu banyak sebenarnya, lebih ke efektifnya ya. Nggak apa-apa ditingkatkan apa namanya, jangan ke C2, C3 ya. Apalagi sudah kelas C3. ya, jangan kita minta mereka bisa terapkan nanti dalam kehidupan sehari-harinya ya. Ya Pak. Kalau bisa yang lebih tinggi kenapa masih di tataran rendah-rendah juga ya. Ya Pak, ini berarti akan diperbaiki nih Pak untuk PPL nanti nih Pak. Ya makanya ya ini disesuaikan ya, sesuaikan. Oke Pak Misal, sudah kita akhiri ya untuk sesi atau waktu Pak Adrinal. Terima kasih. Ya silakan istirahat. Ya Pak. Oke. Terima kasih banyak Pak. Lebih kurang mohon maaf Pak kalau ada salah-salah kata. Jadi sebelum saya keluar Pak, kami di SD kami itu memang kurikulum Merdeka ini memang tidak kami terapkan. Baru semester ini kami, karena sekolah agak kecil Pak, muridnya aslinya saja 50 orang Pak. Jadi Ya, ya. memang belajar modul ini, modul apa namanya Kumer ini memang baru kali ini pas waktu mau PPG ini Pak. Jadi Ya. memang agak bingung jadi Pak. Mohon maaf sekali Pak. Ya jangan bingung ya, Merdeka itu disiapkan yang dekat, ya.
kecil Ya, ya. Ya, Pak. semua. Oke. Ya, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.